Halo saudara, apa kabar? Kiranya sehat. Saya nggak bisa tahan untuk tidak membuat renungan emas lagi. Karena ada banyak hal saya ingin bagikan pada saudara terkait acara yang saya ikutin tanggal 1 sampai tanggal 3 yang lalu, yaitu Konven Pendeta GKI, atau kali ini disebut Retreat Pendeta GKI. Jadi diadakan di Kuningan, Cirebon, lebih dari 200 pendeta seluruh Sinwil yang ada ya, Jabar, Jateng, Jatim kumpul. Aduh, senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat lintas usia, lintas generasi, antar Sinwil. Nah, jadi sudah dirindukan. Tapi ya tetap saja nggak nyaman karena harus protokol terus-menerus pakai masker gitu. Nah, apa yang saya ingin bagikan nanti sampai beberapa hari ke depan ya, saya ingin sharingkan pada saudara-saudara. Nah, salah satu acara yang kami lakukan kemarin itu adalah sebutlah mengenali diri. Ya, mengenali diri. Sebetulnya itu hal biasa yang kita lakukan ya di keseharian kita lewat tes-tes psikologi, sehingga kita bisa tahu karakter kita, model cara berpikir kita gitu, sampai kepada potensi kita sehingga bisa memilih profesi yang lebih tepat lah kira-kira gitu. Ada MBTI dan macam-macam. Nah, kemarin itu yang dipakai adalah Enneagram. Ya, Enneagram. Nah, saya juga pengen tuh satu saat kita pakai untuk saudara-saudara mengenali diri sendiri. Nah, yang menarik adalah dalam Enneagram itu kita ditunjukkan kita ini sebutlah berkarakter seperti apa. Dari sisi negatifnya maupun positifnya. Nah, jadi memang ya semua orang seperti itu ya, mana ada yang sempurna ya. Nah, hanya memang setelah, yang jadi persoalan kan setelah kita tahu sisi positif kita dan sisi negatif kita, pertanyaannya adalah mana yang mau kita kembangkan, mana yang mau kita kecilkan, susutkan. Bahkan kalau perlu sekecil-kecilnya, ya mau dihabisi nggak mungkin, tidak bisa, ya nggak bisa. Tapi mana yang mau kita lebih support, yang positif atau yang negatif. Tapi poin saya adalah mari kita mengenali diri kita sendiri, ya, dan itu harus sering dilakukan gitu ya. Seperti saya hasil tes Enneagram itu, dan sudah beberapa kali, saya bukan baru pertama kali mengikutnya, selalu menjadi karakter saya adalah peacemaker. Dan dari sana ada banyak kelemahannya, ada banyak kekurangannya. Selain ada juga sisi positifnya. Nah, saudara, sekali lagi saya ajak untuk perlu mengenali diri kita gitu ya. Sehingga ketika kita mengetahui sisi positif dan negatif, apa yang menjadi potensi, tapi juga menjadi hambatan buat saudara-saudara, saudara bisa lebih optimal dalam menjalani kehidupan ini. Bisa lebih baik. Dan ada itu ya, apa istilahnya itu, upaya untuk aku harus mengembangkan pada bagian ini, dan aku harus mengurangi pada bagian ini. Ya, kenapa kita harus mengembangkan pada bagian yang positif? Ya, karena sebetulnya kita ini diciptakan Tuhan untuk hal-hal yang baik gitu ya. Bukan untuk mendatangkan hal-hal yang buruk gitu. Nah, seperti firman Tuhan katakan ya, dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dikatakan
supaya kita hidup di dalamnya. Jadi di dalam yang baik-baik saja. Nah, kiranya saudara segera mengenali potensi diri saudara dan berdamai dengan diri saudara ketika sisi positif dan negatif sudah saudara ketahui. Tapi mari kita lakukan yang positif saja, yang baik-baik saja, yang jadi berkat buat sesama. Bersama saya Pendeta Yudi dalam renungan emas esok masih ada solusi.